Iya. Kita pertemuannya yang ketiga ya. Kedua atau ketiga? Yang saya ingat ketiga. Selasa, Kamis, Selasa. Yang belum sholat Isya dan tarawihnya berjamaah, yang belum. Ya, katanya di sini 1,5 jam sholat tarawihnya ya. Ada saya dapat kabar sholat tarawihnya living itu lamban 1,5 jam. Alhamdulillah. Kita lanjutkan kata Imam Al-Ghazali dalam Ihya-nya. Masih wa qala Waqi'un, dia kutip pendapat Imam Waqi'. Wa qala Waqi'un, ini seorang ulama besar dan imam besar, Waqi', ahli sufi, murid, salah satu muridnya yang hebat Imam Asy-Syafi'i, mentornya Imam Syafi'i ya. Jadi guru spiritualnya Imam Syafi'i. Beliau Imam Al-Ghazali mengutip pendapat dalam menafsirkan ayat yang ternyata menurut Waqi' yang disampaikan oleh Imam Al-Ghazali dalam Ihya-nya, fi qawlihi ta'ala, dalam firman Allah Subhanahu wa ta'ala, Qulu, kata Allah, washrabu, dua perintahnya, makanlah, washrabu, minumlah, kalian semua ya, hani'ah, dalam keadaan sepuas-puasnya. Hani, yang enak-enak, yang sepuas-puasnya ya. Kenapa? Bima aslabtum, dengan sebab apa yang kalian pernah lewati, apa yang pernah kalian persembahkan, apa yang pernah kalian ya, aslafa yuslihu islab, salaf, apa-apa yang pernah kalian kerjakan. Bima aslabtum fil ayyamil khaliyati, pada hari-hari yang khaliyah, yang cukup pernah melelahkan, khaliyah. Nah, ayat ini menurut beliau
berani menafsirkan apa-apa yang pernah kalian lewati, perjuangkan pada hari-hari dulu yang melelahkan. Akibat dari persembahannya di hari-hari yang kholiyah, ya, yang melelahkan, akhirnya Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan pada orang-orang itu, kulu washrabu, makanlah seenaknya, minumlah mana saja yang kamu mau. Jadi bukan makan di dunia ini, kita pernah menahan makan, kita pernah berlelah-lelah di hari-hari yang sangat melelahkan. Hari-hari yang sangat melelahkan ini menurut Syekh Waqi adalah hari-hari puasa. Karena tidak ada hari yang selelah kita Ramadan. Potongan kita lemah, mata kita sebeng kita, terutama pada jam 11, naik lagi jam 12, naik lagi jam 1, memuncak jam 2, jam 3. Perut kosong, menahan di hari-hari yang penuh dengan perjuangan. Apa yang pernah kita laksanakan di hari-hari itu? Ternyata kita menahan lapar, kita menahan apa? Dahaga, malah menambah seluruh arkanul abdan. Ikut juga puasa, matanya ikut puasa, tangannya ikut puasa, apalagi lisannya ikut berlelah-lelah di situ, menahan. Bahasa Allah Subhanahu wa ta'ala ini menurut beliau Imam Waqi ini maksudnya adalah puasa. Akibat dari perjuangan menahan lapar di hari-hari yang sangat luar biasa ini, maka pada saatnya nanti di yaumil qiyamah Allah Subhanahu wa ta'ala membebaskan kita di surga. Kita masuk dalam pintu Rayyan yang Allah bersedia dan menunggu. Di situ akan kita berjumpa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Setelah berjumpa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah memerintahkan, karena kita jadi tamunya, kulu, makan. Dulu di dunia kamu sabar tidak makan, sekarang makan. Washrabu, teh tidak pernah kamu minum dulu, sekarang jangankan teh, es campur, es campurnya surga, bukan es campurnya narmada. Ya, Masya Allah. Jadi ini kata Imam Waqi, ayat ini memberitahukan kita bahwa orang yang beribadah puasa, berpuasa di bulan Ramadan, sangat besar nikmat di dunia, lebih-lebih nanti di akhirat. Kalau bahasa yang lain, Allah Subhanahu wa ta'ala
memberitahukan kita, wa basyiril ladzina amanu wa 'amilus shalihat anna lahum, bahwa mereka itu memperoleh jannatin, surga. Bagaimana surga itu? Tajri min tahtihal anhar, sungai-sungai mengalir di bawahnya. Maksudnya air. Kullama ruziqu minha, nah itu bahasanya, setiap saat mereka diberikan rizki yang tidak disangka-sangka, berupa min samaratin, buah-buahan, itu yang kulu washrabu, ya, min samaratin rizqan qalu. Kita berkata menghadapi rezeki yang begitu banyak, apa kita bilang? Qalu, apa katanya? Hadza ruziqana min qablu, yang ini sudah dikirain sama tadi, sudah yang ini, ya, karena banyaknya. Qalu hadza ruziqana min qablu wa utu bihi mutasyabihan, diberikan mutasyabih. Apa artinya mutasyabih? Yang serupa lagi. Qalu hadzal ladzi ruziqana min qablu wa utu bihi mutasyabihan. Tidak cukup dengan itu, walahum fiha azwa, lalu diberikan pasangan-pasangan. Tidak sendirian, pasangan-pasangannya yang cantik-cantik, yang gagah-gagah. Laki-laki pasangannya perempuan, perempuan pasangannya laki-laki. Mutahharatun, yang cantik-cantik, matanya jelita, giginya putih rata, hidungnya mancung, lubangnya tidak pernah mengeluarkan idus, ya, mulutnya tidak berbau sekalipun tidak pernah disika. Azwajun mutahharah, buitnya tidak pernah mengeluarkan kentut, apalagi dia naik. Tidak pernah, karena cantiknya, kemaluannya tidak pernah mengeluarkan air haid, apalagi kencing. Cantik. Kalau yang laki gagah-gagah, azwajun mutahhar. Kemudian yang terakhir, wa hum fiha khalidun, tidak hanya sehari, tidak hanya sejam, tetapi selama-lamanya. Inilah hasil dari orang yang beribadah, orang yang beramal soleh. Salah satu dari amal soleh itu apa? As-sawmu, puasa. Iya. Kembali kemana hiya? Kembali kemana hiya? Al-ayyamil khaliyah, hari-hari yang melelahkan, yang khaliyah. Apa maksudnya? As-sawmu ayyamus siyami, hari-hari puasa. Kenapa? Ketika berpuasa di hari-hari itu, taraku bihal akla. Jadi apa akla? Maf'ul dari taraku biha, hak kembali kemana? Al-ayyamil khaliyah. Kita pada saat itu sedang meninggalkan makan.
14 jam. Iya, taraku fihal akla. Kemudian wasyurba, minum juga kita tinggalkan di hari itu. Wa qad jama'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jama'a mengumpulkan, menyatukan fi ratbatil mubahati, urutan ya, urutan al mubahah, mubahah, baha yubahi, mubahah, urutan kebanggaan, sifat, urutan identitas kebanggaan yang dimiliki oleh umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam baina zuhdi fid dunya wa baina sawmi. Jadi ini sifat zuhud dan sifat apa? Puasa yang diperintah Allah itu memiliki sifat dan urutan yang paling tinggi, dan Nabi menjadikannya, menyatukannya antara sifat zuhud dan orang-orang yang melaksanakan ibadah puasa. Berarti kita sedang berlatih untuk menjadi zuhud, ya, sifat terbaik, sifat terpuji, zuhud di dunia, ya, menerima yang paling halal dan dipersedikit yang halal, tidak tamak, menerima takdir Allah subhanahu wa ta'ala dengan husnuzon pada Allah subhanahu wa ta'ala. Tenang hidup di dunia apa adanya, tidak mengumpulkan dunia dan memasukkan dunia ke dalam hati, tapi mencari dunia sampai berada di dua tangannya. Jadi titipan di tangan kita dunia itu. Ketika ada orang yang minta, kita bersedia memberi. Ketika ada orang yang meminjam, kita bersedia memberi, berbagi, menolong. Ada yang mau minjam karena harta itu berada di tangan kita, tidak sampai dalam hati. Hati itu apa yang terisi? Iman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sifat zuhud dan pelaksanaan ibadah puasa yang kita laksanakan ini mendapatkan urutan kebahagiaan bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa qala, dan Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, innallaha ta'ala, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala dalam hadis qudsi ini, yubahi malaikatahu, memperlihatkan apa yubahi tadi? Kesenangannya, ya, kebanggaannya kepada malaikat. Yubahi malaikatahu. Kemudian bisyabil abid, dengan pemuda
al-abid, yang rajin beribadah. Jadi seolah-olah Allah mengumumkan hambanya kepada hambanya yang mulia. Hambanya yang mulia yaitu malaikat. Hai malaikat, saya punya makhluk namanya asyabul abid, atau kalau wanita fata al-fatayat, ya, pemudi al-abidat, yang selalu beribadah pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena di muda kita ini lalu mampu beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala sangat luar biasa. Karena di waktu muda sedang bergejolak, nafsu sedang-sedangnya, tetapi mampu menahan nafsunya dan mengarahkan nafsunya kepada yang baik, yaitu ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala sangat berbangga di depan para malaikat yang dibanggakan oleh Allah. Kita yang puasa, yang mampu menahan nafsu. Coba, bukan orang tua, tapi kamu kita ini yang masih muda. Nah, saya bukan muda, tapi kalian ini masih muda. Tapi mudanya betul-betul dimanfaatkan untuk menyembah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pantas dalam hadis disebutkan 7 golongan akan mendapatkan naungan. Pada saat itu tidak ada naungan, hanya naungan itu yang ada di yaumil qiyamah. Salah satunya adalah pemuda yang hatinya selalu beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam hadis ini Allah sangat berbangga di depan para malaikat terhadap kesalehan dari anak-anak muda atau putra-putri atau santri-santriwati, terutama yang ada di Liping ini. Sholat berjamaah, alhamdulillah, baik yang wajib maupun yang sunnah. Yang sunnah, sholat berjamaahnya duha. Sholat berjamaahnya sholat tarawih. Baca Quran, Masya Allah. Qurannya sampai jam berapa dibaca? Jam 3 bergiliran, ya. Masya Allah. Jam 3. Allah Subhanahu wa ta'ala bangga. Bukan bangga sendirian, tapi diperlihatkan kebanggaannya di depan para malaikat dengan kesalehan, kebaikan dan amal soleh yang Anda laksanakan. Oleh karenanya muda-mudi ini manfaatkan sisa-sisa Ramadan kita. Tinggal 12 hari, Masya Allah. Tinggal 12 hari. Bertahan sampai tanggal 30 Ramadan sini. Halo santri, siap? Siap. Berapa orang yang siap? Ya, itu karena coba ini lihat. Kalaupun tidak di sini nanti, mungkin dipulangkan di rumah bersama keluarga, ya, bersama keluarga besarnya, ibu bapaknya,
Apa yang dipraktikkan di pondok ditebalkan di rumahnya. Jangan santai di rumahnya, tapi apa yang menjadi kebiasaan kita di sini biasakan di rumah bersama-sama dengan orang tuanya, berjamaah, baca Quran, diskusi. Wah, pemuda ini, pelajar ini di depan malaikat Allah Subhanahu wa ta'ala dengan besar pahalanya diberikan, bangga di depan para malaikat, mengumumkan kepada anak-anak muda atau santri-santriwati yang mengisi Ramadan yang sangat luar biasa ini. Fayaqulu, lalu Allah Subhanahu wa ta'ala berkatalah kepada apa yaqulu, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, apa katanya? Ayyuhasyabbu, wahai santri, wahai santriwati, at-tarik, yang pernah bertahan puasanya sampai selesai, at-tarik, yang tarik, yang mampu bertahan, yang mampu meninggalkan apa yang dia tinggalkan. At-tariku syahwatahu. Jadi apa syahwatahu? Maf'ul dari at-tarik. Karena isim fa'il beramal seperti fi'ilnya, ya kan? Sudah ilmu nahunya ini kan ya. At-tariku syahwatahu li ajali. Karena dulu di dunia pernah santri-santriwati bertahan melawan nafsunya untuk tidak makan dan tidak minum, menahan matanya tidak melihat hal-hal yang negatif, menahan mulutnya tidak berbicara atau berbohong, menahan mulutnya tidak membicarakan orang lain. At-tariku syahwatahu li ajali, semata-mata karena aku, katanya. Tidak ada tujuan lain. Ya, pantas Allah Subhanahu wa ta'ala mengambil bagian puasa ini. Al-mubazz, apanya? At-tariku syahwatahu li ajali al-mubazzilu. Ya, al-mubazzilu, wahai pemuda-pemuda yang al-mubazzilu. Mubazzil itu apa? Bazlun, yang sangat bersemangat menumpahkan segala kemampuan, sedaya kemampuannya bertahan untuk tidak buka puasanya selapar apapun. Itu namanya al-mubazzil. Bertahan, lelah luar biasa, tapi bertahan untuk tidak makan. Jam 1 lelah, tidak apa-apa, bertahan. Al-mubazzil. Kita ini semakin lama jamnya semakin lelah dan semakin bertahan kita untuk menahan lapar. Bazzala, mubazzilu, al-mubazzilu, wahai pemuda-pemuda yang yang menggunakan segala kemampuannya untuk bertahan, untuk tidak merusak puasanya. Al-mubazzilu. Ya. Berikutnya tidak jelas ini, perlu kecil. Al-mubazzilu. Al-mubazzilu syababahu li, untuk saya. Anta indi, kamu di sini, kamu di sisiku, kata Allah. Kamu berada di sini, ketemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, jadi
Allah mencari kita, membuatkan kita tempat dalam pertemuan, masuk lewat raya. Wahai pemuda-pemuda, santri-santriwati yang sudah berjuang sekuat tenaga dalam melawan nafsunya, yang meninggalkan makan, yang meninggalkan minum, padahal minum maunya luar biasa, tetapi dia mampu bertahan semata-mata karena semata-mata karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka pernyataan Allah Subhanahu wa ta'ala, anta indi, apa artinya? Kamu di sisiku, kamu berada di dekat. Kalau yang lain sana, tapi khusus kalau orang yang puasa itu diambil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ayo kamu kesini sini. Ya, ahlul ibadah, ibadahnya tinggi, ya, ibadahnya kelas tinggi. Wa ana ajzi, saya sendiri yang memberikan balasan. As-saumu li wa ana ajzi. Salah satu balasan Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah sangat-sangat dengan hikmah dan ridhanya menyertakan dirinya bersama hamba-hamba yang berpuasa. Luar biasa. Mudah-mudahan ibadah puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ke ba'di malaikati, kamu seperti sebagian malaikat. Masya Allah. Orang-orang yang berpuasa itu sama derajatnya dengan malaikat. Yang malaikat itu dekat dengan Allah. Malaikat itu Masya Allah tiap hari ibadah pada Allah, tidak punya nafsu untuk hal-hal yang lain. Kalau manusia punya nafsu, ya, punya nafsu manusia, tapi walaupun punya nafsu mampu menempatkan derajat malaikat. Ya, kita ini diibaratkan seperti malaikat, ka ba'di malaikati, seperti sebagian dari malaikatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa qala sallallahu alaihi wasallam as-siyamu as-siyam, ya. Qala sallallahu alaihi wasallam bis-siyami, dalam puasa, yaqulu Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, unzuru ya malaikati. Apa kata Allah kepada malaikatnya? Unzuru ya malaikati, wahai para malaikatku, lihatlah, perhatikanlah, ila abadi, kepada hambaku. Yang bagaimana hambaku? Ya, ila abadi, unzuru ya malaikati ila abadi taraka syahwatahu, hambaku itu yang meninggalkan syahwatnya, wa lazzatahu wa ta'amahu wa syarabahu min ajali. Jadi dialog Allah dengan malaikat, suruh perhatikan. Santri-santriwati itu perhatikan wahai malaikat. Ternyata kita diperhatikan oleh malaikat, diperintah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dunia mungkin, apalagi nanti di akhirat. Begitu kita datang di akhirat, tidak ada yang memperhatikan kita kecuali kalau kita yang sudah puasa. Datang Allah Subhanahu wa ta'ala, ay malaikat, coba itu layani hamba-hambaku yang pernah berpuasa. Jangan anggurin dia, jangan biarkan dia, tapi sambut kedatangannya. Itu tamu saya, perlakukan pada istimewa, perlakukan di tempat yang bagus, jangan disia-siakan, jangan tidak dirungu. Ibaratnya ada acara kegiatan yang sangat-sangat sakral, lalu ada tamunya di situ, ada tempat-tempatnya, terus kita datang, ini tamu yang lain,
Tamu siapa? Tamu Allah. Kenapa dia jadi tamu Allah? Dulu di dunia pernah berpuasa. Hai malaikat, kata Allah, itu tamu saya. Sambut dia dengan sebaik-baiknya. Jangan tidak disambut. Sambut, tempatkan di tempat yang sangatlah layak, karena itu adalah tamu saya, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya malaikati unzuru ila abdi tarka syahwatahu wa lazzatahu wa ta'amahu wa syarabahu min ajli. Wa qila fi qawlihi ta'ala fala ta'lamu nafsun ma ukhfiya lahum min qurrati a'yunin jazaa'an bima kanu ya'malun. Firman Allah Subhanahu wa ta'ala, fala ta'lamu nafsun, tidak akan dapat diketahui oleh semua orang, semua jiwa, ma ukhfiya, atas apa yang dirahasiakan, lahum, bagi mereka, min qurrati a'yunin, dari kebahagiaan pandangan mata, jazaa'an bima kanu ya'malun, itu jawaban atau balasan terhadap apa yang mereka pernah laksanakan di dunia. Masya Allah, ini maksudnya ibadah puasa. Yang sangat rahasia itu adalah ibadah puasa. Pantas Imam Al-Ghazali mengumpamakan puasa itu adalah khusus bainallah wa bainan nas. Tidak ada yang tahu, hanya Allah sendiri yang tahu kualitas ibadah kita. Tidak bisa kita buat-buat. Karenanya berdoalah di bulan Ramadan, bisa bertemu dengan Ramadan berikutnya. Sampai sana dulu ya, karena sudah matahari kelihatan. Ada setelah ini sholat duha, kemudian langsung masuk sekolah. Jadi mudah-mudahan sedikit kita baca, yang penting hari ini kita manfaatkan untuk muzakarah, membaca sebuah kitab yang mudah-mudahan ada barokahnya ke kita semua. Amin ya rabbal alamin. Kita doa, ya jamilas sunai ya man madahi ya ghiyasal mustaghithina wa ya mawiyal hukmi iza mahaka nafisil amra alayna su'ata inna zalamra alayna azuma nafisil amra alayna su'ata inna zalamra alayna azuma نفس الأمر علينا سرعة إلا سلم علينا عزم واستجب منا دعانا كرما يا كريم أنت رب الكرامة وصلاة الله تغسى المصطفى نكرما وعلى الآل وصحبه Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo matikan itu.